Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sistem gerak pada manusia. Secara khusus di bagian 2 ini, kita akan membahas tentang otot sebagai alat gerak aktif. Di dalam bergerak, manusia melibatkan dua macam jaringan, yaitu jaringan otot dan jaringan tulang. Dalam hal ini, tulang membentuk rangka, di mana otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Artinya, rangka bergerak jika digerakkan oleh otot. Begitu ya. Ada 3 macam jaringan otot yang ditemukan di dalam tubuh manusia. Ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Di dalam pembahasan ini nanti kita akan mengkhususkan diri pada pembahasan tentang otot rangka. Otot rangka itu apa? Sesuai namanya adalah otot yang melekat pada tulang, bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang. Namun khusus pada wajah, otot itu melekat pada kulit dan akan bergerak jika berkontraksi. Sehingga untuk menggerakkan kulit wajah, bibir untuk berbicara, atau menggerakkan kulit hidung sedikit, itu adalah otot rangka yang melekat pada kulit. Otot rangka memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk pergerakan, jelas ya. Yang kedua untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh. Dan yang ketiga, untuk produksi panas. Di sini metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Otot sebagai alat gerak aktif memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah kontraktilitas. Apa itu kontraktilitas? Artinya serabut otot dapat berkontraksi dan meregang. Dalam keadaan istirahat, keadaan otot tidak benar-benar kendur, tetapi mempunyai ketegangan sedikit yang disebut tonus. Tonus pada masing-masing orang itu berbeda-beda, bergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan tubuh. Kemudian sifat yang kedua adalah eksitabilitas, artinya serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls syaraf. Yang ketiga adalah ekstensibilitas, artinya serabut otot memiliki kemampuan meregang melebihi panjang otot saat relaksasi. Dan yang keempat, sifat otot adalah elastisitas, artinya serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Otot rangka dibedakan menjadi 3 bagian gitu ya. Ada empal otot itu yang bagian tengah, perutnya otot itu yang tengah, kemudian ada kepala otot atau muskulus caput dan ada ekor otot atau muskulus caudal. Nah, ini penjelasannya anak-anak. Kepala otot dan ekor otot merupakan jaringan ikat padat kuat yang disebut dengan tendon. Tendon dibagi menjadi 2 jenis, yaitu origo dan insersio. Origo itu apa? Origo adalah ujung otot, dalam hal ini kepala otot, yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Sedangkan insersio adalah ujung otot, dalam hal ini adalah ekor otot yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Ini adalah gambar letak origo dan insersio pada otot bisep. Kalian perhatikan, origo pada otot bisep itu melekat pada tulang lengan atas. Sedangkan insersio melekat pada tulang radius atau tulang lengan bawah ya. Kalian perlu tahu bahwa dalam gerakan fleksi dan ekstensi menekuk dan meluruskan lengan, maka yang bergerak adalah tulang lengan bawah. Di dalam hal ini adalah radius dan ulna, sedangkan tulang lengan atasnya tidak bergerak. Ini adalah gambaran lain, bagian-bagian otot, mulai dari kepala otot, ekor otot, dan bagian tengah ada empal otot. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Jadi kalau empal otot ini dipelajari secara lebih
rinci, dilihat menggunakan mikroskop, kalian bisa melihat bahwa perut otot itu diselubungi oleh lapisan penutup namanya epimysium. Kemudian gelendong otot ini di dalamnya terdapat berkas-berkas otot. Ini kumpulan serabut-serabut otot yang disebut fasciculus, ya. Fasciculus terdiri atas sel-sel otot yang berbentuk serabut. Nah, kalian perhatikan, sel otot dalam hal ini otot lurik ya, memiliki membran inti yang disebut sarkolema. Jadi sarkolema itu istilah khusus membran inti pada sel otot. Juga punya sitoplasma seperti halnya sel yang lain ya. Namun sitoplasma pada sel otot diberi istilah khusus yaitu sarkoplasma. Inti sel otot atau nukleus dalam otot lurik itu terletak di tepi dan jumlahnya lebih dari 1 ya anak-anak. Dan sel otot terdiri atas serabut-serabut otot yang disebut myofibril. Myofibril adalah sel otot yang berbentuk serabut halus. Myofibril terdiri atas unit-unit kontraksi otot yang disebut sarkomer. Sarkomer terdiri atas protein kontraktil, yaitu protein yang berfungsi dalam kontraksi otot berupa filamen. Filamen itu artinya benang yang disebut myofilamen atau filamen pada otot, begitu ya. Di gambar ini kalian bisa melihat ini struktur myofibril ya anak-anak. Di otot rangka myofibril terdiri atas bagian-bagian garis gelap dan bagian yang terang. Itulah sebabnya mengapa otot lurik itu otot rangka disebut juga dengan otot lurik karena memang bentuknya lurik, ada bagian yang gelap dan terang. Sarkomer, nah sarkomer adalah satu bagian dari myofibril yang dibatasi oleh 2 daerah terang. Dalam hal ini adalah garis yang disebut garis Z, yaitu pembatas sarkomer. Nah, di sini anak-anak, di gambar yang bawah, daerah yang gelap dan daerah yang terang pada myofibril. Ada zona H, ada garis Z, ada garis M, itu garis di tengah-tengah zona H, kemudian ada pita A, kemudian ada zona I, itu zona yang kawasan otot yang terang. Kita lihat perdalam ya. Myofibril terdiri atas 2 macam myofilamen. Ada yang berupa myofilamen tebal, yaitu tersusun atas protein myosin, dan ada myofilamen jenis yang tipis, itu tersusun atas 3 macam protein. Protein aktin, protein tropomin, dan protein tropomyosin. Ini adalah gambar yang lebih jelas anak-anak tentang, ini sebuah sarkomer ya, ini sebuah sarkomer. Kemudian filamen yang tebal ini warnanya merah, itu terdiri atas filamen myosin. Sedangkan filamen yang tipis ini berupa garis biru, itu merupakan filamen aktin yang sebenarnya bukan hanya aktin tapi juga terdapat mengandung troponin dan tropomyosin. Ya, ini adalah filamen aktin anak-anak. Nah, filamen aktin yang di sela-sela filamen aktin terdapat filamen tropomyosin yang warnanya biru ini anak-anak ya. Dan di beberapa bagian terdapat troponin, ini protein ya. Di troponin memiliki sisi pengikatan kalsium, ion kalsium. Jadi nanti dalam kontraksi otot itu akan melibatkan pengikatan kalsium oleh troponin. Ya. Kita lihat bagaimana otot bekerja. Bagaimana mekanisme kerja otot saat berkontraksi gitu ya. Saat berkontraksi, otot akan memendek. Ya, otot akan memendek, sedangkan saat relaksasi otot akan kembali ke ukuran semula. Di dalam menjelaskan kontraksi otot, hipotesis yang paling diterima adalah hipotesis sliding filament atau filamen yang saling bergeser gitu ya. Jadi tahapan mekanisme kerja otot adalah sebagai berikut. Ketika impuls syaraf tiba di neuromuscular junction
atau hubungan sambungan antara syaraf dengan sel otot ya, neuromuskular. Neuron itu syaraf, muskular itu otot. Mengakibatkan pembebasan asetilkolin ya, asetilkolin. Kehadiran asetilkolin memicu depolarisasi atau perubahan muatan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif, yang kemudian menyebabkan pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Nah, ketika kadar ion kalsium meningkat, ini menyebabkan ion ini terikat pada troponin. Ingat, troponin tadi punya sisi pengikatan kalsium, sehingga mengakibatkan perubahan struktur troponin tersebut. Perubahan struktur troponin karena terikatnya ion kalsium akan menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula tertutup oleh troponin. Jadi troponin setelah mengikat kalsium itu dia mengubah struktur filamen tipis secara keseluruhan. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk kompleks yang namanya aktomiosin. Ini kalau di sini ini gambar aktomiosin mulai terbentuk di gambar nomor 3 ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, perombakan ATP akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin mampu menarik aktin. Jadi kalau ATP itu nanti bekerjanya pada miosin, menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril dari sel otot. Miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin. Pada saat ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Proses kontraksi otot dapat berlangsung selama terdapat ATP dan ion kalsium. Pada saat impuls berhenti, ion kalsium akan kembali ke retikulum sarkoplasma, troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga otot berrelaksasi. Itu tadi mekanisme kontraksi otot berdasarkan hipotesis sliding filament. Ya, selanjutnya sifat kerja otot, ya, ada otot-otot yang bekerja secara antagonis, ada juga otot-otot yang bekerja secara sinergis. Antagonis itu apa? Antagonis itu sifat kerja otot yang saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan. Misalnya ini adalah otot bisep dan trisep pada lengan atas ya anak-anak, yang bekerja berlawanan dalam gerakan fleksi atau menekuk lengan dan ekstensi atau meluruskan lengan, di mana dalam gerak fleksi itu yang bisep berkontraksi, yang trisep relaksasi. Sebaliknya dalam gerakan ekstensi yang bisep relaksasi dan trisep berkontraksi. Itu kerja antagonis antara otot bisep dan trisep. Sifat kerja yang kedua adalah sinergis. Kalau sinergis artinya pasangan otot yang bekerja bersama-sama di dalam menghasilkan suatu gerakan. Misalnya ini ada dua macam otot, yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Kedua otot itu bekerja bersama-sama di dalam gerakan membuka dan menutup telapak tangan atau menadahkan dan menelungkupkan telapak tangan. Ya. Contoh yang lain adalah otot-otot tulang rusuk yang bekerja sama dalam gerakan menarik nafas maupun menghembuskan nafas. Oke anak-anak, itu tadi diskusi kita tentang otot ya di sistem gerak pada manusia. Terima kasih sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.